Debat ketiga Capres 2024 usai, panggung debat tak kalah panas dengan debat pertama. Saling adu argumen, bantah, dan menguliti terjadi. Sudahkah debat hadirkan substansi pokok persoalan bangsa? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing keriuhan. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data yang salah. Pak Prabowo, maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu hadirin. kesempatannya, baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Rasa didulukan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan. Saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Tadi malam itu kan juga perdebatan soal alutsistanya diperkuat atau manusianya, SDM-nya. Ya. Menurut Anda mana sih yang paling penting? Dua-duanya harus berjalan berbarengan. Dan kalau kita bicara kondisi Indonesia saat ini, Masih dua-duanya. dua-duanya lemah atau dua-duanya... Dua-duanya masih kurang. Apa yang membuat dua-duanya itu kurang menurut Anda? Pertama anggaran pertahanan ya. Tapi bagaimana mengedukasi publik tentang pentingnya besaran anggaran untuk pertahanan? Karena ketika sekarang saja itu publik juga sudah mencak-mencak juga melihat anggaran pertahanan yang begitu besar. Salah satu yang harus dilakukan adalah transparansi di bidang pertahanan harus diperbaiki. Tapi ada alasan bahwa itu adalah kerahasiaan negara. Nah, seimbang antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan. Itu nilainya 7,8 di mata masyarakat. Memang yang cukup di bawah ekspektasi dari masyarakat mungkin ya, itu adalah performa dari Pak Prabowo, dinilai 6,9. Debat ketiga Pilpres 2024 yang menjadi giliran bagi ketiga calon presiden menguraikan ide dan gagasan soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik berlangsung lebih panas dari debat pertama. Sama halnya seperti debat pertama, panggung diisi aksi saling serang antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Serangan dan sindiran terjadi bahkan di awal pembukaan debat saat menyampaikan visi misi. Anies Baswedan mengkritik kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Panggung debat pun makin panas saat pertanyaan pertama baru selesai dibacakan. Anies Baswedan kembali mengungkit soal kepemilikan lahan Prabowo Subianto yang membuatnya bereaksi keras. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak, perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data Pak yang Prabowo, salah. Pak Prabowo, mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Bahkan dalam sesi menjawab pertanyaan panelis terkait strategi memperkuat kerjasama antar negara berkembang atau kerjasama selatan-selatan yang dilontarkan kepada Prabowo, sikap Prabowo ketika merespon sanggahan dari Anies sangat berbeda dengan sikap ketika merespon sanggahan dari Ganjar. Kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya? Ya, kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong ya kumaha. Ya, jadi
leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang sedari awal debat bersikap tenang akhirnya mengeluarkan sejumlah manuver kepada rivalnya Prabowo Subianto yang mengkritik soal pembelian alutsista bekas. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Ganjar juga adu argumen dengan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat membicarakan soal pengelolaan konflik Laut Cina Selatan. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun. Karena harus dengan konsensus. Perdebatan saudara semakin menarik kala Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sama-sama memberikan nilai pada kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Silakan. 5 juga. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. 11 Mas, dari 100. Tak mau kalah, Prabowo Subianto juga menyinggung partai pengusung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang menyetujui kenaikan anggaran pertahanan. Ya, sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan semua partai yang mengusung Bapak Profesor Anies mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP. Rivalitas antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan makin kentara kala Anies mempertanyakan standar etik dan menyinggung pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo emosional. Ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Nah, saudara bicara etik, ya kan, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, ya, Anda tuh menyesatkan. Usai debat, saudara, 3 capres sampaikan undang-undang. Ini bukan persoalan pribadi, ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itulah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Saya tidak berbicara puas atau tidak puas. Tapi debat ini adalah edukasi kepada publik agar publik punya preferensi untuk memilih.
Maka ketika ada statement datanya tidak benar, maka saya tunjukkan data yang saya kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Lantas saudara, apakah performa ketiga capres membahas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik benar-benar sesuai dengan substansi dan kebutuhan negara kita? Saya akan mengulasnya saudara bersama dengan analis pertahanan dari Semar Sentinel Indonesia, Fauzan Malufti. Saya juga akan berbincang dengan peneliti Litbang Kompas. Apakah performa mereka benar-benar memantapkan hati pemilih? Dan juga siapa yang unggul di debat ketiga calon presiden 2024. Ikuti saya. Mengingat bahwa isu ini adalah isu yang sebenarnya tidak jadi concern masyarakat ya, tidak jadi perhatian. Ini kayak elit gitulah isunya. Ya. Tapi Anda membaca, melihat mereka sudah cukup mampu membumikan isu pertahanan ini. Sebenarnya debat Pilpres telah dilaksanakan 3 kali dari 5 total debat. Dan yang terakhir pada tanggal 7 Januari kemarin membahas mengenai pertahanan negara. Lantas seperti apa respon dari masyarakat di berbagai kalangan terkait debat Pilpres ini? Ikuti saya saudara. Ini kan udah debat ketiga. Gimana tanggapannya setelah nonton ketiga debat ini? Apakah semakin yakin dengan pilihannya atau malah semakin bingung? Terus terang ya, setelah mengikuti debat antara 1 dan 2 itu, antara pilihan pertama saya itu menjadi keraguan dalam hati dan pikiran saya gitu loh. Tapi pasti nggak golput ya ke Anton Pandey ya? Insya Allah nggak dong. Oke. Bagaimana tanggapan Ibu udah nonton 3 debat ini? Apakah semakin yakin dengan calon presiden dan wakil presiden atau gimana Bu? Ya sementara sih belum terlalu yakin sih. Tapi selama menonton 3 debat ini seru Bu mengikuti debatnya? Ya sementara sih seru-seru sekali ya. Soalnya tidak diduga-duga itunya. Itu apanya perdebatannya ya sengit ya, cukup sengit menurut saya gitu. Kak, ini kan debat capres sudah dilaksanakan 3 kali. Ya, setelah betul. nonton 3 kali, gimana perasaannya? Apakah semakin yakin dengan pilihannya atau malah semakin bingung? Aku semakin yakin karena ketahuan nih yang mana yang berpotensi menjadi pemimpin kita. Makanya jadi ya ini rahasia buat kita juga. Oh ini yang bagus, ini yang kita pilih. Nanti akan ada 2 lagi debat nih, capres dan juga cawapres. Apa yang paling ditunggu-tunggu nih Kak? Jawabannya sih yang pertanyaan yang dia tidak bisa jawab apa yang dari diarahkan kepada dilontarkan lawannya. Tanggapannya gimana selama melihat debat Pilpres sudah 3 kali terselenggara ini? Menarik, ya saling sindir kayak kemarin saya lihat ada saling sindir ya. Menurut saya sih kayaknya debat yang keempat nanti kayaknya akan lebih menarik lagi dan mungkin masyarakat akan bisa memilih dengan baik sih. Tapi setelah melihat 3 kali debat Pilpres ini, apa yang semakin terlihat? Apakah terlihat calon-calon pemimpinnya siapa yang berkualitas atau malah semakin gak yakin dengan pilihannya? Saya harus nonton sampai debat kelima kayaknya. Karena nanti dari situ mungkin saya atau masyarakat yang lain akan bisa menilai masing-masing dari paslon tersebut. Masalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, saudara, menjadi tema debat ketiga untuk calon presiden. Apakah para capres ini sudah paham terkait dengan isu ini dan juga bisa menjawab tantangan yang akan dihadapi Indonesia terkait dengan isu yang menjadi tema debat ini? Kita perbincangkan hal ini, saudara, bersama dengan analis pertahanan dari Semar Sentinel Pertahanan, Fauzan Malufti. Terima kasih Mas Fauzan sudah bersama Nilu, sehat selalu. Terima kasih banyak Mbak. Mas Fauzan sudah melihat debat di malam, sudah melihat bagaimana pertarungan 3 capres ini, mengingat bahwa isu ini adalah isu yang sebenarnya tidak jadi concern masyarakat ya, tidak jadi perhatian. Ini kayak elit gitulah isunya. Ya. Tapi Anda membaca, melihat mereka sudah cukup mampu membumikan isu pertahanan ini. Sebenarnya kalau dari yang saya amati itu bisa dibilang kalau menurut saya dari awal debat sampai setengah gitu, mungkin sampai sesi 2 itu cukup agak normatif ya, terlalu banyak jargon-jargon atau target-target yang memang sudah disebutkan juga di dalam visi misi tapi
sayangnya entah karena keterbatasan waktu atau out of topic atau mungkin mereka ada fokus lain, jadi detail-detailnya itu kurang. Oke, capaiannya ingin Indonesia kuat, bla 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 bla, tapi bagaimana pencapaiannya, bagaimana teknisnya, bagaimana timelinenya gitu. Tapi memang yang salah satu yang bisa diambil kesimpulan bahwa memang ketiga paslon ini memiliki target yang kurang lebih sama gitu. Mereka ingin Indonesia lebih kuat, TNI lebih kuat, industri pertahanan kita lebih maju. Kemudian juga ingin meningkatkan kehadiran TNI di kawasan perbatasan, terutama yang banyak dibahas itu di sekitar Laut Cina Selatan, yang artinya itu di sekitar Natuna, Laut Natuna Utara. Kemudian juga yang menarik ada perhatian khusus juga yang diberikan kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, bukan hanya prajuritnya tapi juga keluarga prajuritnya. Oke, dan itu menurut Anda adalah hal-hal yang dibutuhkan saat ini? Iya, dibutuhkan, walaupun misalnya kalau kita membicarakan kesejahteraan prajurit itu sayangnya yang tidak bahkan mungkin tidak, kalau tidak salah tidak sama sekali disebutkan atau dibahas semalam itu. Oke, kita membicarakan gaji dan lain-lain, tapi bagaimana kesejahteraan dalam bentuk lain. Contohnya kepastian karir, jenjang karir. Karena kan beberapa tahun terakhir kita sering mendengar bagaimana logjam, bagaimana banyak TNI bahkan yang perwira menengah gitu ya, atau bahkan perwira tinggi itu jobless gitu. Mereka punya pangkat tapi nggak punya jabatan. Jadi ada surplus perwira gitu. Di situ sayangnya semalam tidak dibahas. Kemudian masalah kesejahteraan ini juga tidak hanya penting untuk prajurit yang sudah ada sekarang yang memang sudah menjadi TNI gitu. Tapi bagaimana juga kesejahteraan ini akan sangat berpengaruh bagaimana 5-10 tahun ke depan itu TNI bisa mendapatkan SDM yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas. Kita lihat bagaimana di negara-negara lain, Jepang, Amerika, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lain, itu sudah kesulitan militernya untuk mencari generasi muda yang mau bergabung dengan militer. Jadi kuota rekrutmennya itu tidak pernah terpenuhi, ya salah satunya karena bagi mereka generasi muda di negara itu, salah satu poin kenapa mereka nggak mau bergabung dengan militer ya masalah gaji, kesejahteraan. Apalagi kalau tadi malam kan paslon banyak membicarakan tentang cyber gitu. Kita bisa lihat gitu, bagaimana generasi muda gitu bisa melihat bagaimana orang yang punya latar belakang IT gitu, latar belakang cyber, sejago-jagonya mereka di bidang IT cyber, kalau gabung ke TNI kan gajinya gaji prajurit gitu. Apalagi alutsista itu lebih banyak yang mengawakinya itu Tamtama dan Bintara, bukan perwiranya. Dan gaji Tamtama Bintara kan jauh di bawah apa yang bisa ditawarkan oleh perusahaan swasta. Bahkan mungkin gaji Tamtama Bintara itu di bawah UMR. Sementara kalau fresh graduate gitu yang punya IT-nya kuat, bidang cybernya kuat, kalau kerja di multinational company aja itu udah pasti gajinya di atas UMR, bahkan bisa sampai 2 digit. Tadi malam itu kan juga perdebatan soal alutsistanya diperkuat atau man behind the gun-nya atau manusianya, SDM-nya. Menurut Anda mana sih yang paling penting? Dua-duanya harus berjalan berbarengan karena. Dan kalau kita bicara kondisi Indonesia saat ini? Ya, masih dua-duanya karena. Dua-duanya lemah atau dua-duanya? Dua-duanya masih kurang. Bukti nyatanya kan kita minimum essential force saja tidak akan tercapai kan di 2024 kan itu udah nggak bisa dibantah lagi, minimumnya aja belum tercapai ya berarti belum kuat pertahanan kita. Jadi ya memang harus SDM-nya iya, alutsistanya kuat karena secanggih-canggihnya SDM, sejago-jagonya pilot misalnya pilot gitu, pilot pesawat tempur sejago-jagonya mereka dilatih, kalau pesawat beneran yang nggak ada ya akan terbatas juga pengetahuan dan skill mereka untuk diaplikasikan di skenario yang nyata. Apa yang membuat dua-duanya itu kurang menurut Anda? Salah satu yang juga dibahas banyak semalam itu pertama anggaran pertahanan ya. Anggaran pertahanan memang selama ini 0,6-0,8% dari GDP Indonesia. Padahal idealnya itu, dan ini juga sebenarnya sudah dimasukkan di RPJMN gitu. Harusnya 1,5% dari PDB, dan itu juga disebut oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Bahkan Pak Ganjar itu targetnya 2%, dan memang kalau kita ingin mengikuti negara-negara NATO targetnya memang 2%. Negara-negara NATO itu anggaran pertahanannya udah ditargetnya 2% per PDB minimal. Kemudian juga birokrasi pengadaan alutsista. Ini yang juga menarik, dan ini disebut juga kan oleh Pak Ganjar bagaimana dia ingin pengadaan alutsista itu lebih bottom up.
Artinya alutsista yang dibeli itu memang sesuai dengan kebutuhan matra, kebutuhan Angkatan Laut, kebutuhan Angkatan Darat, dan kebutuhan Angkatan Udara. Yang menariknya juga sebenarnya ini tahun lalu ketika ada isu revisi Undang-Undang TNI, itu TNI juga Kapuspen yang waktu itu pernah bilang juga bahwa salah satu poin yang ingin dirubah dalam Undang-Undang TNI bagaimana TNI ingin birokrasi pengadaan alutsista itu lebih simpel, lebih slim. Bagaimana mereka bisa, kalau nggak salah itu idenya TNI ingin mengajukan langsung ke Kemenq, jadi nggak lewat Kemhan lagi. Salah satunya waktu itu dijelaskan alasannya karena selama ini proses pengadaan alutsista, termasuk pemilihan alutsista mana yang ingin dibeli itu terlalu banyak pengaruh politiknya. Oke, itu bisa tidak dilakukan kalau tadi Anda menyebut bahwa Ganjar tadi malam juga dalam debat itu banyak membicarakan hal itu, target-target itu, hal yang realistis untuk direalisasikan? Iya, menurut saya itu cukup realistis ya, tapi ya sayangnya yang tidak kita dapatkan itu detailnya kayak misalnya Anies dan Ganjar ingin anggaran pertahanan 1,5%, 2%, tapi yang sayangnya kita tidak dapat itu timelinenya seperti apa. Apakah mereka nanti menjabat, misalnya kalau mereka menang 2024, terus tahun anggaran 2025 langsung 1%, langsung 1,5%, langsung 2%, atau bertahap misalnya setiap tahun naiknya 0,2, sehingga nanti kalau udah tahun kelimanya bisa 1,5 ke atas gitu. Jadi itu timelinenya sayangnya kita tidak dapat seperti itu. Tapi bagaimana mengedukasi publik tentang pentingnya besaran anggaran untuk pertahanan? Karena ketika sekarang saja itu publik juga udah, kalau dalam kutip, mencak-mencak juga melihat anggaran pertahanan begitu besar. Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing keriuhan. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo. Maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Dan saya didulukan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Tapi bagaimana mengedukasi publik tentang pentingnya besaran anggaran untuk pertahanan? Karena ketika sekarang saja itu publik juga udah, kalau dalam kutip, mencak-mencak juga melihat anggaran pertahanan begitu besar gitu. Ya. Ini juga sebenarnya menjadi tantangan juga bagi Kemhan, bagi pemerintah gitu ya, bagi TNI juga bagaimana menjustifikasi kenaikan anggaran pertahanan. Karena ini kan selalu menjadi debat yang panas kan, kenapa anggaran naik padahal kita ada kebutuhan lain, ekonomi, kesejahteraan dan lain-lain. Salah satu yang harus dilakukan adalah ya transparansi di bidang pertahanan harus diperbaiki. Ini juga yang menjadi poin debat juga kan semalam. Jadi tidak bisa lagi misalnya kita pemerintah gitu ya kurang mempublish dokumen-dokumen strategis, misalnya yang disebut semalam buku putih pertahanan atau strategic defense review atau dokumen-dokumen lain yang tapi ada alasan bahwa itu adalah kerahasiaan negara. Nah iya, memang di bidang pertahanan itu nggak boleh dibuka 100%, tapi kita bisa melihat bagaimana misalnya Amerika Serikat atau Australia gitu. Kita lihat Amerika Serikat itu bahkan punya website khusus Departemen Pertahanannya yang mengumumkan kalau ada kontrak-kontrak major besar gitu, termasuk pesawat tempur, tank, helikopter dan lain-lain yang sudah efektif. Jadi diumumkan gitu. Jadi tidak menunggu ada kontroversi, tidak menunggu viral dulu, tidak menunggu misalnya ada wartawan yang nanya baru ketika doorstop itu, oh iya kita sudah beli ini. Jadi itu tidak terjadi di sini? Terjadi yaitu lebih banyak hanya bersifat sporadis gitu, atau ketika lagi viral atau ketika lagi doorstop, tapi tidak ada misalnya kalau misalnya kita buka gitu website Departemen Pertahanan Australia itu ada menu khusus terkait proyek-proyek pengadaan pertahanan. Dan kita tidak ada itu? Kita nggak ada website yang khusus yang sedetail itu, setransparan itu. Ada tidak yang kurang Anda lihat dibahas dalam debat itu, atau malah tidak tersentuh sama sekali? Yang penting tapi kurang dibahas itu sebenarnya disebutkan sedikit konflik Laut Cina Selatan dan persaingan geopolitik antara Amerika dan Tiongkok. Tapi yang mungkin harus kita bahas lebih detail dengan secara benar-benar serius adalah
apa yang terjadi jika terjadi perang antara China dan Taiwan. Kita perlu tahu di Taiwan itu berdasarkan data terakhir dari Kementerian atau Badan Imigrasinya Taiwan itu ada 270.000 WNI yang tinggal di Taiwan. Yang artinya kalau timbul perang, ya harus dievakuasi. Mungkin dalam sejarah Indonesia kita nggak pernah punya pengalaman atau sejarah harus mengevakuasi 270.000 warga negara kita dari negara lain. Dan itu kan cukup jauh. Itu salah satu poin penting yang kurang dibahas. Kemudian untuk percepatan alutsista juga menurut saya kurang dibahas ya. Karena beberapa tahun terakhir, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina, itu antrian produksi alutsista dunia itu meningkat. Jadi bahkan untuk beberapa jenis alutsista ada kelangkaan. Misalnya artileri, amunisi artileri, kemudian juga pesawat tempur. Misalnya pesawat tempur Rafale gitu yang ingin kita beli. Itu antrian produksinya dari 2021 sampai 2022 itu backlognya atau antrian produksinya hampir 2 kali lipat. Jadi dampaknya apa? Kalau kita modernisasi kecepatannya gini-gini aja, kedepannya TNI akan makin lama dapat alutsista karena negara lain udah antri duluan beli dan juga ujung-ujungnya bisa lebih mahal juga. Soal isu yang dibahas juga adalah cyber security ya. Ya. Gimana sih kondisi kita sekarang? Cyber security masih kurang ya, karena memang satuan Satsiber TNI aja itu baru dibentuk beberapa tahun terakhir. Yang menarik memang misalnya visi misi Pak Ganjar untuk membentuk angkatan cyber, angkatan keempat. Itu menarik karena Singapura juga melakukan itu. Ya, tapi sayangnya detailnya itu kurang. Kapan mau dibentuknya? Apakah langsung nanti 2025 kalau menang gitu atau 2026. Kemudian nanti relasinya bagaimana dengan AD/AL/AU? Apakah nanti kemungkinan ada gesekan persaingan perwira? Kemudian nanti juga itu angkatan baru perwiranya prajuritnya dari mana? Kan nggak mungkin rekrut dari awal, dari nol gitu. Itu juga yang harus sebenarnya dibahas juga. Kemudian kemampuan kemarin juga semalam sebenarnya agak awal-awal itu agak terlalu mencampurkan atau terlalu tercampur gitu antara cyber security dan cyber defense gitu kayak pinjol, kayak itu memang keresahan masyarakat. Tapi kan kalau tidak salah tadi malam itu sebenarnya konteksnya lebih ke cyber defense, ke pertahanan. Kalau cyber security itu kan lebih ke ranahnya BSSN, Polri. Sementara kalau cyber defense itu baru yang lebih ke Kemhan, lebih ke TNI. Yang juga tadi malam jadi perdebatan panas adalah MIF ya. Ini jadi perdebatan panas. Kita lihat dulu perdebatannya ya Mas ya. Ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya, Pak. Saya pengen data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silahkan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya, tadi kalau Bapak mendengarkan terakhir, capaian MIF kita hanya 65-49% dari target 79%, dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini? Kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Sebenarnya kalau kita bicara MIF kita, bagaimana sih Mas dengan apa yang kondisinya sekarang kan di bawah standar itu disebutkan ya menurut Ganjar, dan datanya juga memang di bawah standar ya? Iya. Oke. Bagaimana sih sebenarnya hal ini berpengaruh Mas? Ya, MIF itu memang kan sudah dimulainya 2009 ya. Dan jangka waktunya itu 3 renstra dari 5 tahun berarti 2009 ke 2024. Harusnya tahun ini 100% idealnya, tapi kenyataannya udah hampir
saya bilang mustahil bisa sampai 100%. Karena contohnya kapal selam targetnya 10 atau sampai 12 supaya MIF terpenuhi. Sementara kita sekarang hanya punya 4 gitu. Apakah kita bisa mengejar? Ya tidak mungkin, karena kapal selam modern itu waktu produksinya aja 6 sampai 7 tahun. Jadi memang minimum essential force, atau nanti mungkin ada program lanjutannya optimum force atau full force gitu dan lain-lain, terserah istilahnya seperti apa, itu memang tidak bisa dikerjakan 1 atau bahkan 2 periode pemerintahan saja, itu tidak cukup. Jadi 10 tahun itu tidak cukup untuk membangun kekuatan pertahanan. Jadi memang tidak bisa disalahkan atau dibebankan ke 1 periode pemerintahan, tapi harus bahkan 2, 3, sampai 4 periode pemerintahan itu harus estafet gitu untuk membangun kekuatan. Terakhir saya mau tanya, kalau Anda harus memberikan, tadi malam ada perdebatan sama memberikan nilai, Anda memberikan nilai debat tadi malam berapa? Kalau debatnya sendiri, debat secara keseluruhan ya, saya beri nilai 7. Karena 7? Karena memang banyak yang pendapat juga sebenarnya banyak yang bisa diperbaiki gitu dari format debatnya. Misalnya kita moderator terlalu lama membuang waktu untuk menenangkan para supporter, dan itu padahal kan sudah terjadi di debat 1 kedua. Jadi apa solusinya? Apakah supporternya dikurangin atau lebih tegas seperti apa? Jadi waktu debatnya juga, waktu jawaban pertanyaannya itu masih sangat kurang, sehingga banyak jawaban-jawaban yang sebenarnya bagus atau respon-respon yang sebenarnya juga bagus, tapi nggak ada kesempatan untuk paslon untuk lebih, dalam tanda kutip, lebih saling menggali atau lebih saling serang gitu. Tapi kalau kita bicara soal saling menggali, saling menyerang, saling membuka di debat, skornya berapa? Mungkin bisa dibilang beda-beda ya tiap paslon. Tapi secara keseluruhan? Secara keseluruhan ya sama sih 7 juga. 7 juga? Juga ya. Oke, Mas Fauzan Malufti, analis pertahanan dari Smart Sentinel Pertahanan. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Mas Fauzan. Terima kasih banyak Mbak. Dan saudara, usai jeda berikut ini saya akan mengulas bersama dengan peneliti Litbang Kompas siapa yang unggul dan siapa yang mendapat perhatian publik paling positif dalam debat semalam. Tetaplah bersama kami. Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing keriuhan. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo. Jangan Pak Prabowo. Maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Dan saya didulukan di tengah memang agak mendinginkan 2 kawan saya kiri kanan. Saling sindir soal etika, anggaran Kementerian Pertahanan hingga alutsista bekas mewarnai panggung debat ketiga calon presiden, saudara. Apakah kemudian apa yang mereka pertontonkan dan juga substansi dari debat ini mampu memantapkan hati pemilih? Kita ulas bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Mas Rangga. Mas Rangga, kalau kita bicara soal debat yang sudah berlangsung kemarin, respon publik siapa yang paling mendapat respon positif? Jadi memang kita mencoba untuk melakukan penilaian ya Mbak. Kemarin selama debat berlangsung, kita mencoba melakukan penilaian ke 3 aspek. Yang pertama adalah aspek cara menjawab dari tiap calon presiden, kemudian aspek penguasaan materi, dan yang ketiga adalah aspek penampilan, termasuk pakaian, ekspresi, dan sikap ketika di atas panggung. Nah, dari ketiga calon presiden itu, yang mendapat penilaian cukup positif memang seimbang antara Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Anies Baswedan. Itu dari keduanya di aspek penampilan misalnya, itu nilainya 7,8 di mata masyarakat. Sedikit berbeda soal penguasaan materi, Pak Ganjar dinilai lebih unggul sedikit di 7,4, sedangkan Pak Anies 7,2. Memang yang cukup di bawah ekspektasi dari masyarakat mungkin ya, itu adalah performa dari Pak Prabowo. Di sini, terutama dalam aspek penampilan dan juga cara menjawab itu dinilai cukup relatif lah, tidak sebaik 2
calon yang lain. Gitu. Dinilai 6,9. Gitu. Meskipun secara penguasaan materi sebenarnya tidak terlalu buruk, bahkan publik cenderung menilai cukup baik di angka 7,1. Untuk Prabowo Subianto? Betul. Jadi kalau kita katakan 01 dan 03 unggul dalam debat kemarin? Bisa dibilang begitu. Tapi kalau kita bicara soal apa yang diulas oleh mereka, oleh para capres ini di debat, soal substansi yang mereka bawakan, publik mampu menyerapnya tidak? Mereka merasa itu cukup membumi tidak? Mungkin tidak semua publik kemudian bisa memahami konteks yang dibicarakan ya, karena memang soal pertahanan, hubungan internasional, geopolitik itu kan bukan bahasan sehari-hari gitu ya. Dan mungkin efeknya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun yang kita coba lihat itu bagaimana dengan tema yang cukup berat pun antusiasme masyarakat itu relatif terjaga gitu. Kalau kita coba lihat di debat pertama itu antusiasme atau jumlah masyarakat yang menonton kisaran 50% ke bawah. Nah, debat kedua momentumnya semakin baik ya, 65%. Ini kurang lebih hampir sama di kisaran 63%. Jadi kurang lebih agak turun sebenarnya dari debat cawapres kemarin. Betul, agak sedikit turun. Tapi publik ini tertarik dengan substansi atau tertarik dengan saling sindir yang begitu panas dalam debat semalam? Ya itu bumbu yang mungkin tidak bisa dinafikan juga ya Mbak ya. Dalam artian kita bisa melihat bagaimana debat kedua kemarin yang juga mulai membangun dinamika, mulai membangun tensi itu bisa jadi juga memberikan ekspektasi ke masyarakat kan. Wah ini nanti kemungkinan seru nih, ada debat seperti apa lagi nih, ada dinamika seperti apa yang sehingga antusiasme tadi tetap terjaga Mbak. Kalau dari hasil polling ini, debat itu mampu tidak yang tadi malam berlangsung ya menggoyahkan hati? Mungkin kan kita lihat masih ada yang undecided voters ya, belum memilih, bahkan ada yang swing voters juga gitu. Bagaimana? Kurang lebih hampir sama dengan beberapa debat sebelumnya ya. Jadi kita di kisaran belasan persen lah, yang kecil 10, 11 sekitar segitu angkanya. Jadi memang bisa dibilang apabila tidak ada pengaruhnya sama sekali ya tidak juga ada pengaruhnya. Tapi seberapa besar kemudian itu berpengaruh memang berbeda lah di tiap individu begitu. Ada pertanyaankah ke respondennya misalnya? Apakah Anda akan memilih, sudah menentukan pilihan dan sebagainya? Ada. Dan mereka rata-rata jawabannya? Jawabannya adalah ya sudah punya pilihan memang. Sudah, berarti memang mereka adalah orang-orang yang sudah punya pilihan? Betul. Dan debat ini untuk memantapkan saja? Ya, untuk memantapkan. Memantapkan pilihan mereka. Dan rata-rata tidak berpindah pilihan? Sebagian besar tidak memang. Publik ini merasa puas dengan debat yang berlangsung tadi malam? Relatif puas. Mereka relatif puas. Mereka merasa ini sudah sesuai dengan ekspektasi mereka. Menarik juga ya ketika melihat seperti itu. Mas Rangga, kalau kita bicara soal persaingan elektabilitas dari ketiga capres-cawapres ini, kalau dari hasil survei Litbang Kompas kan memang 02 masih mengungguli. Apakah debat ini bisa menurunkan atau menaikkan elektabilitas mereka? Kita masih belum bisa secara decisive ya menentukan apakah debat ini punya pengaruh yang sebegitu besar ya, signifikan gitu sehingga merubah peta konstelasi secara komprehensif gitu ya, sampai akhirnya kemudian misalnya ada salah satu calon yang mengungguli calon lain, itu kita masih belum punya datanya. Tapi memang fakta bahwa sekian belas persen dari publik itu terpengaruh, itu kan kita sudah temukan secara konsisten, Mbak. Itu yang pertama. Gitu. Dan yang kedua, bagaimanapun juga kita bisa bilang jutaan publik kan melihat bagaimana dinamika itu terjadi, gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan juga dalam waktu ya sekitar 1 bulan ini, tinggal 2 debat lagi, ketika ada blunder, ketika ada salah posisi gitu misalnya dalam perdebatan, itu juga bisa mempengaruhi siapapun yang nanti berkontestasi di situ. Kita akan nantikan 2 debat selanjutnya. Masih ada 1 kali cawapres dan kemudian 1 kali capres, tentu tempat mereka untuk menguraikan ide. Mudah-mudahan yang dihadirkan benar-benar adalah substansi dari materi debat ya, bukan sekedar saling sindir atau saling menjatuhkan. Terima kasih Mas Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas, sudah berbagi informasi, berbagi data di Nilu. Sehat selalu Mas Rangga. Ya, terima kasih Mbak. Debat Capres-Cawapres menyisakan 2 kesempatan lagi bagi pasangan calon untuk merebut hati rakyat. Lantas saudara, apa pula dinamika yang muncul jelang hari pencoblosan 14 Februari mendatang? Berikut kami hadirkan ulasannya untuk Anda.
Dan segmen ini adalah segmen yang paling mudah memancing keriuhan. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, maaf. Ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Dan saya didudukkan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Tiga dari 5 debat Pilpres telah terselenggara. Tersisa 2 debat yang akan jadi panggung bagi calon pemimpin bangsa yakinkan masyarakat lewat uraian gagasan dan ide. Selain debat di awal tahun, Capres-Cawapres langsung tancap gas berkampanye menyapa warga di berbagai daerah. Demi mendapat perhatian masyarakat, para Cawapres melakukan kampanye unik, seperti yang dilakukan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Awal Januari lalu, Gus Imin datang ke Garut, Jawa Barat. Tak hanya bertemu warga, Gus Imin juga cukur rambut. Bukan di tempat biasa, Gus Imin datangi tempat cukur rambut Jokowi dan SBY. Masyarakat pun antusias melihat dan mendoakan Gus Imin terpilih menjadi pemimpin selanjutnya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kampanye di Sragen, Jawa Tengah. Gibran menyapa warga yang melakukan senam goy atau senam gemoy. Sembari menyapa, Gibran juga meminta warga tidak termakan informasi bohong atau hoax demi jaga kondusivitas pemilu. Lain halnya dengan Mahfud MD. Cawapres nomor urut 3 ini memilih untuk memulai kampanye dari wilayah barat Indonesia, Sabang. Menurut Mahfud, ini adalah permulaan yang baik karena dahulu para pedagang asing juga masuk ke Nusantara melalui wilayah barat Indonesia. Upaya lain yang juga dilakukan Capres-Cawapres adalah berkampanye melalui media sosial. Mereka memanfaatkan berbagai fitur media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satunya fitur live atau siaran langsung. Cara ini dinilai efektif untuk memikat para pemilih Gen Z dan milenial yang berjumlah 115,6 juta suara. Benarkah cara ini mumpuni? Media sosial itu memang kelebihannya jangkauannya sangat luas, sangat besar, dan itu bisa mengambil segmen dari pemilih anak-anak muda atau segmen pemilih. Kekurangannya memang tadi tidak ada sentuhan langsung, tidak ada sentuhan dari hati ke hati. Itu yang membuat teknologi walaupun sehebat apapun, secanggih apapun digunakan, ya tidak ada touching head-nya itu begitu. Di tengah hiruk-pikuk kampanye, netralitas TNI masih jadi perbincangan hangat publik. Kejadian penganiayaan relawan paslon nomor urut 3 yang dilakukan sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah pada akhir Desember lalu menjadi puncak keraguan publik akan netralitas Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, adanya tudingan geng Solo di lingkaran pemerintahan yang merujuk pada Panglima TNI, Kasat, hingga Kapolri lantaran sama-sama pernah bertugas di kota Solo, munculkan kekhawatiran masyarakat terkait netralitas aparat. Meski demikian, Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan komitmen TNI bersikap netral di pemilu 2024. Kita kan saya sudah bilang netralitas, saya yakinkan, saya pada saat dilantik saya sudah sampaikan bahwa saya akan tegas masalah ini. Jangan kita-kita ini para yang sudah mulai menjadi tokoh ini mengajari masyarakat jadi nggak benar. Mengekspos TNI tidak netral lah, ya, penganiayaan begitu parah lah katanya. Pesta Demokrasi 14 Februari semakin dekat. Berbagai pihak diharapkan turut menjaga integritas pemilu 2024 dan menggunakan hak pilih dengan bijak demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Masih 2 debat menanti, gagasan yang langsung memberi solusi akan pokok permasalahan harus dihadirkan karena debat sejatinya ruang adu pemikiran tokoh bangsa, bukan tempat saling adu sensasi. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu